Halo Tribuners, Anda menyaksikan live update siang Tribun News edisi Selasa 14 Januari 2025. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Putri Darini, kita jelang live update siang selengkapnya. Sosok Luluk Sudarwati, korban meninggal akibat ledakan rumah polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dikenal ramah dan santun. Korban meninggal bersama anaknya M. Kafa tertimpa tembok bangunan rumah yang roboh akibat saking dahsyatnya ledakan tersebut. Muhammad Idris Suyono, tetangga korban, mengatakan keseharian Luluk Sudarwati adalah ibu rumah tangga sekaligus guru mengaji. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim, M. Romadoni. Baik rekan Romadoni, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Airin. Sebuah rumah polisi di Desa Kedung Lawang di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto meledak pada hari Senin sekitar pukul 9. Akibat ledakan ini menghancurkan dua rumah, mengalami rusak berat. Naasnya, rumah yang berada persis di samping pusat ledakan itu merusak bangunan rumah milik Kodi, yang di sana terdapat dua korban, yaitu istrinya dan anaknya Lulu dan Kava. Saat itu keduanya berada di kamar. Saat kejadian itu ledakan saking kerasnya membuat menghancurkan dinding rumahnya dan menimpa kedua korban. Kedua korban sempat berupaya warga, maksud saya, berupaya mencari keberadaan korban saat terjadinya ledakan tersebut. Sekitar selama 15 menit, kedua korban baru ditemukan dan ditemukan di studio dan di bawah dapat kami reruntuhan laporkan itu. dari Kabupaten Bangkalan. Kemudian terungkap saat dalam ini kasus pihak pencurian sepeda kepolisian motor dengan tersangka masih pria dilakukan berinisial penyelidikan. HR. Kemudian di sana juga dilakukan olah TKP di penyidikan RT Lover tersebut. bahwa Kemudian tersangka HR dalam aksinya ditemukan membawa bahan serta anaknya yang masih berusia sekitar maksud saya 5 tahun ditemukan klorat yang untuk di sana mengelabui masyarakat dari lokasi kejadian. pusat Kapolres Bangkalan ledakan tersebut. Wisma Jaya Kemudian Senin kemarin mengungkapkan keputusan. Dari penuturan warga setempat mengenal sosok Lulu dan merupakan keberadaan yang baik dan ramah. Di sana korban dikenal merupakan guru ngaji dan setiap pukul 3 sampai jam 5 sore mengajar ngaji, dan di sana juga warga turut mengantarkan kedua jenazah untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum sekitar 600 meter dari rumah duka. Di kedua korban, ibu dan anak, dimakamkan dalam satu liang lahat. Di sana juga terlihat suami korban, yaitu Kodi, yang turut merasakan duka yang amat dalam karena ditinggal istri dan anaknya. Dikatakan Kodi juga bahwa saat itu dirinya berada di sawah saat kejadian tersebut. Dirinya mengetahui adanya ledakan itu dari tetangganya dan segera langsung bergegas menuju ke rumah. Di sana dia berupaya mencari keberadaan istri dan anaknya yang saat itu tidak diketahui berada di bawah reruntuhan dinding kamar. Dan saat itu warga segera menolong korban dan segera dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Informasi yang terbaru dari hasil konferensi pers di Mapolres Mojokerto sekarang, diduga kuat korban meninggal karena kehabisan nafas akibat tertimpa reruntuhan tembok rumah akibat ledakan tersebut. Demikian rekan Airin, saya Muhammad Romadoni melaporkan dari Mojokerto. Baik, terima kasih rekan Romadoni atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait. Berikut kami tampilkan. Memang betul ada peristiwa yang terjadi di salah satu rumah yang kebetulan rumah tersebut pada saat peristiwa kejadian dalam keadaan kosong. Dampak dari peristiwa tersebut, rumah tersebut jadi runtuh dan rumah sebelahnya juga terdampak menjadi runtuh. Sementara saya yakin teman-teman menanyakan apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya sampai dengan saat ini.
teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibu 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Itu yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Kita olah TKP, ada serangkaian barang bukti yang kita amankan terlebih dahulu, kemudian yang bersangkutan selaku pemilik rumah sekarang sedang kami lakukan pendalaman. Nih, lapor. Oke. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pelaku pembunuhan Kesha Irenyola Lestaluhu di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya terungkap. Tersangka merupakan seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut berinisial A berpangkat KLS. Komandan PMAL Lantamal 14 Sorong Letko atau CPM Dian Sumpena mengatakan, perannya telah memeriksa oknum anggota tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Sorong, Syafwan Asari. Baik rekan Syafwan, silakan untuk laporan selanjutnya. Baik rekan Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, kemarin telah diungkapkan bahwa pelaku pembunuhan wanita tanpa busana di pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pelakunya yaitu seorang anggota TNI Angkatan Laut yang mana berinisial A, berpangkat klasis 1 yang berdinas di Koarmada 3 Kota Sorong. Nah, sampai hari ini jajaran dari Pomal dan juga kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh A terhadap wanita asal Maluku tersebut. Nah, diketahui bahwa kemarin sempat ada jajaran dari Pomal dan juga dari Koarmada 3 melakukan pertemuan dengan jajaran Polresta Sorong Kota, yaitu dipimpin langsung oleh Kombes Pol Happy Perdana Yudianto di ruang kerjanya. Nah, setelah melakukan pertemuan, jajaran dari Pomal dan juga Polres Sorong Kota langsung merilis resmi pelaku pembunuhan, yaitu oknum TNI Angkatan Laut yang kini diamankan di jajaran Pomal Sorong itu sendiri. Nah, hingga kini jajaran dari Pomal Sorong belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan motif, namun mereka sudah mengakui bahwa oknum anggota TNI AL ini sendiri tega menghabisi nyawa Kesha Lestaluhu ini dengan menggunakan sangkur, dan mereka juga mengakui bahwa oknum TNI AL ini sempat dipengaruhi oleh minuman keras dan sempat berada di tempat hiburan malam begitu. Nah, hingga saat ini kami masih menunggu hasil investigasi ataupun pemeriksaan terhadap pelaku A yang mana tega membunuh perempuan asal Maluku tersebut. Sekian, Arin. Baik, terima kasih rekan Puan atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejumlah wawancara juga dilakukan oleh rekan kami bersama pihak terkait, berikut kami tampilkan. Jadi gini,
Pertama-tama untuk penanganan permasalahan memang ditemukan mayat ya. Kemudian Kapolres melaksanakan TKP di sana. Kemudian dilaksanakan penyelidikan oleh Polres, dan dari Polres juga ada indikasi bahwa ada keterlibatan dari anggota kita, sehingga dari Polres menelpon dan Pomal menunjukkan anggota untuk melaksanakan koordinasi dengan Polres. Saat itu kalau kurang lebih itu sore hari, langsung Polres itu merespon, kami juga merespon untuk melaksanakan proses lebih lanjut. Setelah itu kami mencari dan mendata apa yang Pomal untuk kami lengkapi studi keajaran untuk kemudian nanti kita serahkan kepada Pomal untuk proses lebih lanjut, karena yang bersangkutan adalah anggota terkait proses pidana. Ya, kita akan serahkan kepada beliau untuk menindaklanjuti. Ya, pastinya seperti itu. Kita hanya mau memberkas kelengkapan berkas-berkas awal aja, karena memang awal olah TKP kan kita dan pemeriksaan saksi-saksi di awal ini tentunya untuk membantu penyidik-penyidikan kan Angkatan Laut untuk menyelesaikan berkas itu. Tidak usah harus berkas dari awal, sudah hasil dari kita, visum semua kita lengkapi, baru kita serahkan ke beliau. Kemudian berapa banyak saksi yang sudah diperiksa? Nanti kita ya. kemudian untuk motif pelaku mungkin Belum, masih kita dalami. Pak Kapolres tadi sempat sampaikan ini pasal yang disengkakan oleh pasal. Rekonstruksi kasus kekerasan fisik yang menewaskan SR, seorang ayah yang diduga dibunuh oleh anak kandungnya MSR, digelar di halaman Polsek Tapin Utara pada Senin 13 Januari 2025. Sebanyak 19 adegan diperagakan pelaku, memperlihatkan aksi keji yang terjadi di rumah toko atau ruko tempat mereka. Selebihnya diperagakan para saksi yang mengetahui korban dievakuasi ke rumah sakit. Dalam rekonstruksi tersebut, korban diperankan oleh seorang anggota polisi sebagai tersangka. 3 saksi termasuk kakak korban yang pertama kali menemukan jasad SR, turut hadir menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Banjarmasin Pos, Muhtar Wahid. Baik, rekan Muhtar, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, rekan Airin dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin telah digelar rekonstruksi kasus tragis ya. Anak melakukan kekerasan terhadap ayahnya hingga meninggal dunia. Tepatnya di Kabupaten Tapin, Kecamatan Tapin Utara, Kelurahan Rantau Kanan di sebuah ruko. Yang ruko itu melayani pengadaan oksigen untuk keperluan rumah sakit dan terkadang bengkel las. SR atau Slamet Raharjo berusia 67 tahun telah ditikam anaknya dan rekonstruksi dilaksanakan di Polsek Tapin Utara. Dalam peristiwa itu anaknya mengaku kesal terhadap orang tuanya karena minta uang makan diberi sedikit. Kemudian ayahnya juga dia mengaku berkata seperti kasar dengan dirinya sehingga dia tega melukai, dan 24 adegan yang dilakukan, 19 diantaranya itu dari pelaku bangun tidur hingga bertemu dengan ayah dan terjadi cekcok hingga melukai ayahnya. Selebihnya itu adalah keterangan dari saksi yang menemukan korban tewas kemudian dibawa ke rumah sakit hingga pelaku diamankan dalam waktu 2 jam lah oleh gabungan dari Reskrim Polres Tapin dan Reskrim Polsek Tapin Utara. Airin, ini kejadian pertama kali ya di Kabupaten Tapin, bahkan mungkin Provinsi Kalimantan Selatan, anak kandung melukai hingga menewaskan ayah kandung. Demikian Airin. Laporan yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Tapin. Baik, terima kasih rekan Muhtar atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kanit Pidum Satreskrim Polres Tapin AKP Layar. Berikut kami tampilkan.
Untuk rekonstruksi pada hari ini, untuk sementara kita lakukan 24 adegan. 24 adegan dari mulai awal dia bangun tidur sampai korban jatuh ke lantai. Kemudian datang saksi, kemudian datang kepala desa sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ada hal baru Pak dari hasil ini? Untuk hal baru sepertinya tidak ada, karena sudah cukup dari awal pemeriksaan sampai akhir pun sudah tergambar dengan jelas. Pada saat korban meninggal dunia itu adegan ke 10 kan? Pak, apakah didampingi penasihat hukum dalam rekonstruksi tadi untuk tersangka? Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, Satreskrim Polres Bangkalan sukses dalam ungkap kasus tindak pencurian sepeda motor dengan tersangka pria berinisial HR warga desa Glaga, Kecamatan Arusbaya ternyata menguak fakta lain. Dalam aksinya, tersangka bisa dikatakan keterlaluan karena membawa anaknya yang masih berusia bocah di bawah 10 tahun untuk mengelabui masyarakat di sekitar TKP. Fakta itu terungkap saat tersangka HR dihadirkan di hadapan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya pada Senin 13 Januari 2025. Polisi juga menghadirkan satu orang komplotannya berinisial MKF, warga desa Keleyan, Kecamatan Socah. Selain itu, polisi juga membekuk FS, Desa Prancak, Kecamatan 10 yang berperan sebagai nada. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Baik, rekan Ahmad, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, rekan Arin di studio dan Tribuners dimanapun berada, fakta mengejutkan terungkap dalam ungkap kasus pencurian sepeda motor dengan tersangka pria berinisial HR 28 tahun, warga desa Kleke, Kecamatan Arusbaya. Hasil penyidikan Satreskrim Polres Bangkalan menguak fakta bahwa tersangka HR dalam aksinya membawa serta anaknya yang masih berusia 5 tahun untuk mengelabui masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Padahal keterangan maksud kami, Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya pada Senin kemarin mengungkapkan keputusan tersangka HR membawa anak dalam aksinya hanya sebagai tipu daya belaka. Tersangka ingin mengesankan bahwa dirinya orang baik-baik yang tengah bersepeda motor bersama anaknya. Padahal kenyataannya Febri menjelaskan bahwa tersangka HR adalah seorang residivis dan pelaku curanmor. Tersangka mengaku telah beraksi di 3 TKP berbeda di Kota Bangkalan. Pada kesempatan itu, Satreskrim Polres Bangkalan juga menghadirkan 2 tersangka lain, yakni MKF 18 tahun warga desa Keleyan, Kecamatan Socah, serta seorang penadah berinisial FS 25 tahun, desa Prancak, Kecamatan 10. Tribuners, ungkap kasus dalam perkara ini berawal ketika personil opsional Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap tersangka HR pada 12 Januari 2025 di kawasan sekitar SPBU Kecamatan Buneh, Bangkalan. Kala itu, polisi yang tengah menggelar kringserse memergoki tersangka HR sedang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX bersama anaknya, serta tersangka MKF yang mengendarai motor Honda Vario. Motor Vario itu dicuri keduanya beberapa jam sebelumnya dari sebuah ruko di Jalan Kiai Haji Muhammad Yasin, Kelurahan Kemayoran, Kota Bangkalan sekitar pukul 06.40 waktu Indonesia Barat. Tersangka HR juga mengakui bahwa dirinya beraksi di halaman parkir rumah kos di Jalan Joko Tole, Kelurahan Kraton, Kota Bangkalan pada 4 Januari 2025 sekitar pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Motor hasil curiannya dijual kepada tersangka FS senilai 22,6 juta rupiah. Pada TKP ini, tersangka HR mengaku beraksi bersama rekan lainnya, yakni MHR asal Kecamatan Tanjung Bumi yang saat ini ditetapkan sebagai DPO. Selain menggulung 2 tersangka tindak pidana pencurian serta motor dan 1 tersangka kasus penadahan, Satreskrim Polres Bangkalan juga menghadirkan sejumlah barang bukti meliputi selembar STNK dan BPKB Honda Beat warna putih, motor Honda Vario, motor Yamaha NMAX, sebuah sepeda listrik berwarna merah, kunci T, kemeja warna kombinasi abu-abu putih dan merah, topi warna abu-abu, dan tas selempang berwarna hitam.
Atas perbuatannya, tersangka HR dan MKF terancam kurungan pidana 7 tahun penjara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Sementara tersangka FS dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan barang hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Begitu rekan Arin, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya, berikut kami tampilkan. Di TKP juga yang tersangka ini membawa anak kecil sebagai modus saja untuk mengelabui bahwa masyarakat bahwa yang bersangkutan ini orang baik-baik tadi. Pada kenyataannya yang bersangkutan adalah pelaku curanmor karena TKP-nya bukan hanya sekali, ada 3 kali TKP di Kabupaten Bangkalan. Bukan dijadikan umpan, hanya mengelabui aja masyarakat bahwa orang baik lah. Dan dilakukan penangkapan pada saat mengendarai kendaraan hasil curiannya di Kota 4 di dekat pom bensin di Burne. Dan ini pelakunya ada 2 orang. Untuk TKP yang pertama ya, TKP yang tanggal 12 yang di Burne. Sedangkan yang TKP yang kedua yaitu pada tanggal 4 Januari. Nah, tapi dengan orang yang berbeda satunya, yang sekarang masih dalam DPO. Calon Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa meninjau hari pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis di jenjang pendidikan menengah di Kota Surabaya pada Senin 13 Januari 2025. Ada 2 sekolah yang ditinjau Khofifah bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai dan jajarannya. Yaitu pertama ada SMK PGRI 1 Surabaya yang letaknya persis sebelah kediaman Khofifah. Dan sekolah yang kedua ditinjau Khofifah adalah SMN 10 Surabaya. Di SMK PGRI 1, Khofifah meninjau langsung proses pendistribusian MBG pada siswa hingga kotak-kotak makanan tersebut siap untuk disantap oleh mereka. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Harian Surya Fatimatul Zahro. Baik rekan Fatimah, silakan untuk laporan selengkapnya. Lebih lanjut di daerah lain di Jawa Timur program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di Kota Surabaya mulai hari Senin kemarin. Semua sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, SMK dan Alia semua mendapatkan pendistribusian program makan bergizi gratis tepat pada jam makan siang para siswa. Calon Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa didampingi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai melakukan peninjauan di 2 sekolah sekaligus di jenjang pendidikan menengah atas, di mana sekolah yang ditinjau yaitu ada SMK PGRI 1 Surabaya dan juga SMA Negeri 10 Surabaya. Di 2 sekolah tersebut, Khofifah meninjau langsung proses pendistribusian MBG sampai siswa menikmati menu santap siang dari program makan bergizi gratis dari pemerintah yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang menjadi berbeda dibandingkan daerah lain adalah kotak makanan yang ditujukan pada para siswa di Kota Surabaya ini menggunakan kotak makan plastik, tidak menggunakan kotak makan stainless steel sebagaimana dipakai di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur sebelumnya, di mana wadah plastik ini disediakan langsung dari sekolah-sekolah yang kemudian digunakan oleh para siswa di sini. Untuk menu di hari pertama MBG kemarin, menu yang disediakan kepada para siswa adalah nasi putih, kemudian disertai dengan ayam teriyaki. Selain itu juga ada sayuran tumis wortel, kemudian buncis disertai juga dengan
potongan-potongan kecil ayam, dan juga dilengkapi dengan buah semangka beberapa potong. Selain itu, tampak juga ada 1 kotak susu yang juga diberikan 1 paket dalam program MBG hari ini. Para siswa menyambut cukup antusias, namun sayangnya beberapa siswa menyampaikan adanya porsinya yang dinilai agak terlalu sedikit atau kurang untuk ukuran siswa SMA dan SMK. Pihaknya berharap nantinya ke depan terkait porsi, kemudian menu juga bisa disesuaikan sehingga siswa lebih tertarik untuk menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah tersebut. Di luar rasa, kemudian porsi, tidak ada kendala khusus dalam pendistribusian program makan bergizi gratis dari pemerintah ini. Namun pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan mengevaluasi pelaksanaan di hari pertama hingga 1 pekan sampai dengan hari Jumat proses pendistribusian MBG di Jawa Timur. Harapkan evaluasi yang dilakukan akan mendapatkan formula yang tepat dan terbaik, di mana para siswa bisa mendapatkan makanan bergizi secara gratis merata di seluruh daerah di Jawa Timur. Khofifah sendiri optimis bahwa program ini akan menambah stamina siswa karena di usia-usia sekolah seperti SMP, SMA ini mereka kebanyakan makan cenderung lebih tertarik dengan makanan yang cepat saji atau fast food dan kurang berselera ketika ada makanan yang ada sayurnya dan juga berprotein tinggi. Sehingga dengan adanya program MBG ini pihaknya optimis siswa akan mendapatkan kecukupan gizi sesuai dengan kebutuhan kalori di usia mereka masing-masing, terutama karena MBG ini mulai dari memasak hingga penyiapannya juga didampingi oleh para ahli gizi. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio Arin. Terima kasih rekan Fatima laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Di SMK PGRI 1 mendapatkan program MBG makan bergizi gratis ini bisa menguatkan stamina anak-anak di sekolah karena memang penguatan protein dan gizi di mana-mana dibutuhkan dengan standar yang relatif lebih sehat. Anak-anak seusia SMA lebih sering mereka mengkonsumsi junk food, fast food yang mungkin seringkali kurang sehat. Tapi dengan standarisasi yang terkontrol oleh ahli gizi seperti MBG ini, insya Allah yang mereka makan sehat, bergizi dan berprotein yang cukup untuk usia SMA, SMK dan aliyah. Karena ada standarisasi untuk SD sampai dengan kelas 3 berbeda kebutuhan gizi, kalori, dan proteinnya untuk SD kelas 4 sampai dengan SMP dan berikutnya untuk SMA, SMK, aliyah. Ahli gizi yang akan melakukan monitoring standarisasinya insya Allah akan memberikan standar yang sesuai untuk kebutuhan pemenuhan gizi. Universitas Negeri Malang atau UM mengajukan kuota 12.656 mahasiswa baru pada tahun ini. Angka ini meningkat dibanding tahun 2024 yang mencapai 11 ribuan. Hal itu disampaikan oleh Dr. Riki Firmansyah, Kasubdit Seleksi UM kepada wartawan, Senin 13 Januari 2025. Pengajuan kuota maba 2025 itu untuk 80 prodi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Surya Malang, Silvianita Widiawati. Baik rekan Silvi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan Arin di studio. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Rizky Firmansyah, Kasubdit Seleksi UM, bahwa perguruan tinggi ini memang mengajukan sebanyak 12.656 kuota untuk maba 2025 atau tahun ini. Namun menurut penuturannya sebanyak 5 prodi masih memerlukan review dari pusat karena pengajuan angkanya melebihi dari batas maksimal, di mana batas maksimal pengajuan per prodi adalah 30 mahasiswa. Sehingga dari
pihaknya masih menunggu kepastian data final angka yang akan dipakai untuk mendapatkan mahasiswa baru di UM pada 2025 tahun ini. Namun kalaupun ada koreksi di angka di 5 prodi tersebut, ia yakin hanya akan menurunkan sedikit angka dari pengajuan kuotanya. Namun kalau disampaikan Bapak Rizky bahwa jika tidak ada koreksi, maka akan tahun ini menjadi 12.656 mahasiswa baru yang akan diterima di kampus tersebut. Dan 5 prodi itu ia menyebut ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Vokasi, antara lain di D4 Desain Mode. Dan sementara ini di sekolah-sekolah juga sudah mulai dilakukan sudah dilakukan pemilihan siswa yang eligible untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, dan jumlah kuota dari masing-masing sekolah itu ditentukan oleh akreditasi dari sekolah tersebut. Misalkan untuk akreditasi A, maka 40% dari siswa terbaiknya bisa mendaftar atau eligible di SNBP. Dari penuturan Profesor Suyono, Direktur Pendidikan UM, bahwa siswa yang masuk eligible merupakan kewenangan dari sekolah, karena ada juga siswa yang eligible untuk mengikuti SNBP, namun mungkin dia memilih ikut SNBT atau ke jalur lain, atau mungkin memutuskan bekerja. Jadi sekolah bisa mengisi pada siswa yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi negeri. Adapun seleksi nasional di perguruan tinggi negeri ada 2, yaitu SNBP yang berdasarkan prestasi dari nilai raport mulai semester 1 sampai 5, dan seleksi nasional berdasarkan tes. Dan seleksi ketiga adalah jalur mandiri yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri tersebut. Demikian Arin, laporan saya dari Malang. Baik, terima kasih rekan Sylvia atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. 2 warga negara asing asal Rusia, yakni Anastasia K. dan Maxim T. digiring di halaman Polres Badung pada Senin 13 Januari 2025. 2 WNA Rusia itu diamankan karena melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mirisnya lagi, ternyata keduanya merupakan jaringan internasional, bahkan menekan pekerja seks komersial atau PSK dari 129 negara di dunia. Hanya saja 2 WNA ini bertugas untuk menjadi mucikari dan manajer di wilayah Bali. Bisnis prostitusi ilegal ini pun ternyata sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Bahkan dalam aksinya, ia menggunakan website yang bisa dijangkau banyak orang. Pemesan pun pelanggan harus melalui website tersebut hingga melihat katalog PSK yang akan dipilih. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Bali, I Komang Agus Tanta. Baik rekan Agus, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Arin di studio. Bisa saya laporkan dari Badung, Bali, bahwa Polres Badung melalui Satreskrim Polres Badung dan kolaborasi dengan Kapolda Bali berhasil mengungkap prostitusi jaringan internasional yang ada di Bali. Pada pengungkapan kasus ini ada 2 tersangka yang diamankan, yaitu WNA Rusia yang diketahui bernama Anastasia berumur 27 tahun dan Maxim yang selaku manajer berumur 32 tahun. Nah, pada pengungkapan kasus TPPO ini bermula dari adanya laporan bahwa di wilayah Kabupaten Badung kerap terjadi kegiatan prostitusi yang dilakukan di beberapa hotel maupun villa. Nah, berbekal dari laporan tersebut, informasi tersebut, jajaran Satreskrim Polres Badung dan Polda Bali langsung melakukan penyelidikan. Pada saat penyelidikan dengan beberapa komunitas warga negara Rusia,
Satreskrim Polres Badung berhasil menggali informasi bahwa memang benar adanya dugaan prostitusi yang dilakukan jaringan internasional. Bahkan dari hasil penyelidikan ditemukan satu orang pelanggan yang sempat menggunakan website untuk melakukan hubungan badan tanpa mempunyai status atau belum menikah. Nah, dari informasi tersebut langsung digali hingga 2 WNA mucikari dan manajer ini berhasil diamankan. Kasus itu pun dirilis kemarin pada Senin 13 Januari 2025 oleh Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, menerangkan bahwa website atau usaha ilegal prostitusi itu sudah dilaksanakan selama 2 tahun. Pada prostitusi ini ada 129 negara yang bisa diakses, termasuk di Indonesia ada 12 kota yang bisa diakses. Nah, dalam pelaksanaannya, jadi WNA Rusia ini memiliki, dalam barang buktinya memiliki 7 handphone dan juga 350 SIM card. Jadi pelanggan yang ingin mencari PSK itu masuk melalui website, setelah itu mendaftar lewat akun dan mencari wilayah wanita penghibur yang dicari. Misalnya di wilayah Indonesia, tujuannya Bali, kotanya Bali, itu akan melihatkan katalog wanita penghibur yang akan dicari. Setelah itu berkomunikasi langsung melalui via WhatsApp dan berkomunikasi langsung dengan mucikari yang ada di Bali. Nah, diduga dari hasil penyelidikan Polda Bali, diduga ini memang terjadi, memang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan Polda Bali dari update terakhir, Polda Bali akan melakukan pendalaman termasuk juga berkoordinasi dengan polda-polda yang wilayahnya terdapat website tersebut. Bahkan Polda Bali juga akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait dengan proses prostitusi online ini. Jadi website yang tarif yang dipasang pada prostitusi ini sekitar 300 sampai 350 US dollar di Bali. Seperti itu, Arin. Informasi berikutnya Tribuners, Panglima Kodam atau Pangdam 6 Warman Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha melakukan kunjungan kerja pertama kali di Kalimantan Utara pada Senin 13 Januari 2025. Tiba Bandar Udara Tanjung Harapan sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah beserta rombongan, Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha kemudian melanjutkan perjalanan menuju Korem 92 Maharaja Lila. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Kaltara, Desi Kartika Ayu. Baik rekan Desi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Airin di studio dari Tanjung Salor melaporkan. Memang benar kemarin Panglima Kodam 6 Lawarman atau Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha ini telah melakukan kunjungan kerja pertamanya di Kalimantan Utara, yang mana beliau tiba di Bandar Udara Tanjung Harapan ini sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia bagian tengah beserta rombongan, di mana Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha ini kemudian melanjutkan perjalanan menuju Korem 092 Maharaja Lila. Kehadiran pria lulusan Akmil tahun 1991 ini disambut sangat meriah rekan Airin dengan hangat dan penuh semangat oleh para prajurit Korem 092 Maharaja Lila. Puluhan prajurit ini berjejer di sepanjang jalan Korem 092 Maharaja Lila yang menyanyikan lagu Selamat Datang Khas Militer dengan iringi tepuk dan tiga kaki seperti biasanya. Dan dilanjutkan dengan kegiatan penanam pohon serta pengarahan kepada pasukan Korem 092 Maharaja Lila, di mana Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha ini dalam arahannya menyampaikan beberapa poin penting Airin tentang termasuk untuk menjaga kedaulatan di Kalimantan Utara, yang mana menurutnya Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan salah satu provinsi yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, keberadaan Korem Kalimantan Utara ini sangat strategis tugasnya, banyak karena berbatasan dengan wilayah perbatasan. Selain itu juga berdekatan dengan ibu kota Nusantara. Ia berharap dengan semangat muda yang dimiliki oleh para prajurit TNI Korem 092 Maharaja Lila ini
dapat terus menjaga kedaulatan dan juga kesatuan, terutama di daerah perbatasan yang memiliki titik kerawanan yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya, Airin Pangdam akan melanjutkan kunjungan ke seluruh wilayah kerja di Kalimantan Utara di bawah Kodam 6 Mula Warman. Selanjutnya, untuk memastikan langsung kesiapan serta kesigapan para prajurit TNI, khususnya yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Pihaknya akan melakukan kunjungan serta monitoring di beberapa wilayah perbatasan di Kalimantan Utara dan dijadwalkan akan stay selama 2 hari di Kalimantan Utara. Demikian laporan yang dapat disampaikan dari Tanjung Salam. Saya kembalikan ke studio bersama rekan Airin. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Desi atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melaksanakan tes kesehatan jasmani dan rohani di Kabupaten Timur Tengah Utara. Pelaksanaan tes kesehatan ini difasilitasi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kefamenanu. Pelaksanaan tes kesehatan ini berlangsung di SMP Kristen Kefamenanu Senin 13 Januari 2025. Selain P3K di Kabupaten TTU, sejumlah peserta calon P3K dari kabupaten lain dari Provinsi NTT maupun dari kementerian mengikuti tes kesehatan di lokasi tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Pos Kupang Onci Rebon. Baik rekan Onci, silakan untuk laporan selanjutnya. Baik rekan Arin, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melakukan tes kesehatan jasmani dan rohani di Kabupaten Timur Tengah Utara yang difasilitasi oleh pihak Rumah Sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu di SMP Kristen Kefamenanu. Pelaksanaan tes kesehatan jasmani dan rohani ini merupakan salah satu persyaratan utama pihak calon P3K yang berdomisili di Kabupaten TTU dan beberapa kabupaten lainnya bisa mengajukan NIP 3K untuk bisa kemudian mendapatkan SK dari pemerintah daerah masing-masing. Pelaksanaan tes kesehatan jasmani dan rohani ini diikuti oleh calon P3K dari Kabupaten TTU, Kabupaten Malaka, sebagian Kabupaten Belu, dan juga sebagian dari Kabupaten TTS dan mereka yang mengikuti tes P3K di kementerian. Pelaksanaan tes kesehatan ini berlangsung selama 1 hari dan dibagi di dalam 5 sesi, dan mereka mengikuti kegiatan tes kesehatan ini di dalam 7 ruangan. Dan perlu juga saya informasikan bahwa pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara membuka tes kesehatan melalui 2 metode, yakni metode offline dan online. Metode online ini mereka difasilitasi juga dan diperbantukan oleh pihak dari Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, di mana mereka diberikan link untuk melakukan pendaftaran dan pengisian soal-soal yang diajukan di dalam tes kesehatan tersebut. Sebanyak 827 orang yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti tes kesehatan di RSUD Kefamenanu, dan mereka berharap pelaksanaan tes kesehatan ini berlangsung dengan baik dan juga bermanfaat bagi para calon P3K. Demikian rekan Arin, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Onci atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kabid Penunjang Pelayanan RSUD. Berikut kami tampilkan. Untuk pendaftarannya itu kami sudah buka dari minggu yang lalu. Pendaftarannya itu kami pertama manual, setelah itu ketika jumlah pasien sudah banyak kami minta link dari Rumah Sakit Naimata untuk memberikan untuk peserta mengisi. Setelah peserta mengisi, di situ kami akan melakukan tes. Tesnya itu ada 2 metode. Tes online dan juga tes offline. Nah, tes online dan offline itu setelah diisi, setelah mereka kerja, nanti mereka akan bertemu dengan dokter.
Kalau grafik mereka atau hasil mereka tidak sesuai, itu harus bertemu dengan dokter dan dokter wawancara mereka. Seperti itu. Ini total pesertanya berapa ya? Total peserta 827 orang. Untuk sementara ya? Untuk sementara, ini terdiri dari yang P3K dari Pemda, P3K Kementerian, P3K sebagian dari provinsi. Oh, jadi ini tidak hanya di Kabupaten TTU saja ya? Dan pesertanya itu juga ada. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, aparatur sipil negara atau ASN Toraja Utara belum menerima gaji. ASN ini terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, P3K dan juga tenaga honorer. Padahal harusnya mereka telah menerima honor atau gaji pada tanggal 1 sampai 5 tiap awal bulan. Namun hingga sekarang tak kunjung dibayarkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Toraja, Freddy Samuel. Baik, rekan Freddy, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Arin dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa gaji atau honor ASN, aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS, P3K, dan tenaga honorer dan lainnya belum dibayarkan oleh Pemkab Toraja Utara. Yang biasanya mereka paling lama menerima gaji atau honor pada tanggal 5 di setiap awal bulannya, namun tak kunjung juga dibayarkan hak mereka. Bahkan informasi terbaru pada hari Selasa 14 Januari atau hari ini, Tribun Toraja juga sempat bertanya kepada beberapa ASN, mereka juga mengatakan bahwa belum mendapatkan gaji ataupun honorer yang ada. Jadi dari pihak PNS sendiri mempertanyakan kenapa terkait gaji atau honor mereka belum masuk. Bahkan ketika di Tribun Toraja berusaha mengkonfirmasi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Toraja Utara, Ibu Eta Lande, memberikan konfirmasi mengenai hal tersebut. Ia juga enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sekda Toraja Utara, Bapak Salvius Pasang. Ia juga belum memberikan komentar mengenai hal tersebut. Seperti itu, Arin, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Geruduk kantor Pemda Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat masa pertanyakan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi 2024 yang telah diumumkan. Menurut pantauan tribunpapuabarat.com pada Senin 13 Januari 2025, masa berkumpul sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur di depan kantor Pemda sambil membawa spanduk dan berpakaian putih dan mengenakan pita merah di lengan mereka. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Baik rekan Aldi, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, baik rekan Arin di studio dapat kami informasikan dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Masa aksi yang kemudian tergabung dalam calon P3K formasi 2024 menggeruduk kantor Pemda Fakfak di Provinsi Papua Barat. Masa dalam kesempatan tersebut mempertanyakan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi 2024 yang telah diumumkan. Arin dan juga Tribuners, dari pantauan kami, masa berkumpul sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Timur pagi pada Senin 13 Januari 2024 kemarin di depan kantor Pemda sambil membawa spanduk dan berpakaian putih dan mengenakan pita merah di lengan mereka. Arin dan juga Tribuners, pihaknya datang ini dengan tujuan untuk mempertanyakan hasil P3K 2024 di mana para pendemo ini merasa tidak adil bagi yang tentunya sudah lama bertahun-tahun honor di dinas-dinas namun tidak lolos. Pihaknya mendesak ingin bertemu Sekretaris Daerah Sulaiman Uswanas dan Kepala BKPSDM Kabupaten Fakfak Ahmad Pelu untuk meminta kejelasan.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga tentu mengatakan bahwa ia paham dan yang tentunya yang diakomodir pada P3K 2024 ialah tenaga ex-skill yang masuk dalam database BKN, dan ketiga itu yang sudah honor 2 tahun berturut-turut. Namun dari hasil P3K 2024, Kabupaten Fakfak ada yang baru 2 tahun sudah lolos, sehingga ini tidak adil bagi yang sudah lebih lama menjadi tenaga honor, namun tidak ada nama pada hasil akhir pada pengumuman P3K Formasi 2024. Arin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Aldi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Menjelang Hari Raya Imlek, sejumlah ornamen mulai terpasang di area pusat Kota Manado, Sulawesi Utara. Ornamen seperti lampion mulai terpasang di beberapa lokasi, seperti pasar, kantor wali kota, hingga di pusat keramaian. Ornamen tersebut bahkan menjadi spot foto bagi para warga yang melintas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami di Tribun Manado, Patrick Sasau. Baik rekan Patrick, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Dan Tribuners, menjelang perayaan Imlek yang akan jatuh pada akhir Januari nanti, berbagai ornamen lampion ini sudah mulai terpasang di pusat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Di mana dari pantauan kami Tribuners, sudah ada beberapa titik yang mulai terpasang ornamen Imlek ini. Salah satunya di area pusat keramaian yang ada di Jalan Pierre Tendian di pusat kota, di mana banyak lampion atau puluhan lampion ini terpasang di area trotoar jalan, dan ini juga menjadi salah satu tempat favorit atau spot foto juga bagi para warga yang melintas di sana. Kemudian Tribuners, ada juga di depan kantor wali kota Manado, di mana di bagian depan ini juga terpasang puluhan lampion yang tersusun secara rapi di area depan kantor wali kota Manado. Kemudian Tribuners, di area pusat perbelanjaan yang ada di pasar Manado, ini di area pasar Swalayan Manado,
Pantau juga di beberapa lokasi hiasan lampion ini mulai terpasang untuk mempercantik wilayah pasar yang ada di pusat kota Manado. Dan memang meski masih ada beberapa minggu, ini sudah terasa vibes-nya juga di pusat kota Manado. Dan kemudian Tribuners, beberapa item perayaan Imlek juga sudah mulai dijual di beberapa pasar, salah satunya di area pasar Swalayan, di mana ada minyak sembayang, lalu ada lilin, dupa, dan lainnya sudah mulai dijual di beberapa pasar. Dan meski begitu, Tribuners, untuk item-item yang dijual di area pasar masih terpantau sepi pembeli. Dan kami juga sempat bertanya kepada beberapa karyawan atau petugas penjaga pasar di sana. Mereka mengatakan jika hingga saat ini belum banyak juga yang datang untuk membeli berbagai kebutuhan terkait menjelang Hari Raya Imlek. Dan mungkin sekian dulu Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan, dan kami dari Tribun Manado dikembalikan ke studio. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Makanan bergizi gratis atau MBG resmi diterapkan di Kota Palu mulai Senin 13 Januari 2025. Salah satu sekolah yang menjadi lokasi awal pelaksanaan program ini adalah SMA Negeri 2 Palu yang beralamat di Jalan Tanjung Dako, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Sulawesi Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami wartawan Tribun Palu, yaitu Fadli. Baik rekan Fadli, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Fadli, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Benar sekali bahwa dapat saya laporkan bahwa 1.402 siswa SMA Negeri 2 Palu pada Senin 13 Januari 2025 maksud saya telah mengikuti program makan bergizi gratis yang resmi diterapkan di Kota Palu. Adapun pantauan kami, para siswa SMA Negeri 2 Palu mulai menerima jatah makanan sekira pukul 12 WITA, Tribuners. Distribusi makanan sendiri dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menggunakan kendaraan operasional dengan bantuan dari pihak TNI dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebanyak 1.402 porsi makanan telah disalurkan sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di SMA Negeri 2 Palu. Adapun menu makanan yang diberikan terdiri dari nasi, ayam goreng, telur rebus, capcay, tempe orek, buah jeruk yang disajikan di wadah ompreng berbahan stainless steel. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Yunus, mengatakan bahwa selain SMA Negeri 2 Palu, ada 7 sekolah lainnya yang telah melaksanakan program MBG. Adapun ketujuh sekolah tersebut antara lain PAUD Kartika, TK Kartika,